Gunung Kendil sejak dulu dikenal sebagai daerah yang sepi dan terpencil di Jawa Tengah. Lokasinya dikelilingi hutan yang lebat. Jalan menuju ke sana sempit berliku, dan di kaki gunung mengalir sebuah sungai deras yang konon dianggap keramat oleh warga desa-desa di sekitarnya. Sungai itu bernama Kali Kendil. Airnya jernih, dingin, dan tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Bagi warga desa, Kali Kendil bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Mereka menyebutnya sebagai penunggu Tirto, penjaga air. Warga setempat sering berpesan satu sama lain, apalagi kepada orang luar yang datang ke desa mereka, untuk tidak berkata sembarangan di tepi Kali Kendil, apalagi melakukan hal yang dianggap tidak sopan. Aja sembrono nenek cedak kali, kene ana sing reksa, begitu kata-kata yang sering terdengar, terutama dari para orang tua. Ada cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun, bahwa di dasar sungai itu ada sebuah dunia lain, sebuah kerajaan halus tempat tinggal makhluk yang tak kasat mata. Namun semua itu perlahan mulai dilupakan ketika kabar pembangunan besar datang. Tahun 2023, pemerintah bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar mengumumkan rencana pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, di Gunung Kendil. Berita itu menyebar cepat. Warga desa yang selama ini hidup sederhana merasa seakan mimpi mereka sebentar lagi jadi kenyataan. Listrik akan melimpah, jalan diperbaiki, dan yang paling ditunggu, lapangan kerja baru akan dibuka. Awalnya, suasana desa dipenuhi semangat. Beberapa pemuda mendaftar sebagai pekerja proyek, sebagian lagi ikut membuka warung di sekitar lokasi. Truk-truk besar mulai keluar masuk membawa material. Suara mesin bor dan alat berat terdengar hampir setiap hari. Warga yang biasanya tidur lebih awal, kini terbiasa mendengar bunyi logam dipukul, tanah digali, bahkan suara pekerja yang bekerja hingga malam. Tapi, sejak pembangunan itu dimulai, keadaan yang tadinya penuh harapan perlahan berubah. Ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan. Pekerja yang berjaga malam sering melapor mendengar suara gamelan Jawa yang samar-samar mengalun dari arah sungai. Padahal jelas tidak ada orang yang menabuh gamelan di sana. Suara itu terdengar halus, seperti berasal dari kejauhan. Namun semakin lama justru semakin dekat. Jika ada yang berani mencari sumber suara itu, mereka selalu kembali dengan wajah pucat, karena gamelan itu ternyata tidak berasal dari mana-mana, melainkan menghilang begitu saja ketika didekati. Tidak hanya itu, beberapa warga desa juga melaporkan sering mendengar suara tangisan perempuan di tepi sungai. Tangisan itu lirih, kadang hanya seperti isakan pelan, tapi ada kalanya terdengar jelas seperti seseorang yang benar-benar sedang berduka. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, duduk di batu besar dekat aliran air, mengenakan kain lusuh berwarna putih kecoklatan. Namun begitu disorot lampu atau didekati, sosok itu lenyap seketika. Seorang pekerja bernama Rudy pernah menceritakan pengalamannya kepada teman di camp. Malam itu, sekitar jam 12, dia sedang merokok sendirian dekat tenda. Angin malam terasa dingin menusuk. Suara jangkrik terdengar di kejauhan. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti orang menangis dari arah sungai. Rudy yang penasaran mengambil senter dan berjalan mendekat. Semakin dekat ke sungai, tangisan itu semakin jelas. Seperti suara seorang perempuan muda, terisak-isak, seolah sedang menanggung beban yang sangat berat. Saat cahaya senter diarahkan ke tepian sungai, Rudy melihat sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh. Rudy terpaku, kakinya gemetar. Ketika ia mencoba memanggil, "Mbak," sosok itu perlahan menoleh. Dalam sekejap, tubuh Rudy lunglai. Wajah yang ia lihat bukanlah wajah manusia, melainkan wajah penuh luka seperti daging yang membusuk. Matanya merah menyala. Seketika senter jatuh ke tanah, dan Rudy lari terburit-berit kembali ke tenda. Cerita itu membuat para pekerja lain resah. Sebagian menertawakan dan menganggapnya hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi sebagian besar percaya, karena mereka juga pernah mendengar suara yang sama, meski tidak melihat wujudnya. Di tengah keresahan itu, warga desa semakin gusar. Mereka merasa firasat buruk sudah muncul sejak awal. Apalagi pembangunan PLTA ini jelas mengubah aliran sungai keramat yang selama ratusan tahun tidak pernah disentuh. Sesepuh desa, Mbah Ranu berkali-kali mengingatkan, Kali Kendil kui
Dudu banyu biasa le, ting reksa ora bakal gelem, yen alirane diganggu, yen terus ka, bakal ono sing dijupuk tumbale. Kali Kendil itu bukan air biasa nah, penunggunya tidak akan rela kalau alirannya diganggu. Kalau diteruskan, pasti ada yang jadi tumbal. Sayangnya, suara Mbah Ranu tidak didengar oleh para pejabat maupun pihak perusahaan. Bagi mereka, semua itu hanya mitos kuno yang tidak bisa dibuktikan. Pembangunan tetap berjalan, bahkan semakin intensif. Alat berat semakin banyak didatangkan, suara mesin semakin bising. Tapi justru sejak itulah gangguan aneh semakin sering terjadi. Beberapa pekerja mulai bermimpi aneh setiap malam. Mereka bermimpi berada di tepi sungai, dikelilingi kabut tebal, dan di tengah kabut itu muncul sosok tinggi kurus dengan mata kosong. Dalam mimpi itu, sosok tersebut selalu berbisik, "Banyu suket, banyu suket." Entah apa maksudnya. Ada juga yang terbangun tengah malam karena merasa tempat tidurnya basah seperti disiram air. Padahal tidak ada siapa-siapa. Warga desa yang biasanya senang dengan kehadiran proyek mulai berubah pikiran. Warung-warung yang tadinya ramai kini sepi karena pekerja lebih sering mengurung diri di kamp. Anak-anak tidak berani lagi bermain di sungai sore-sore. Bahkan beberapa keluarga memilih pindah sementara ke desa lain karena takut dengan gangguan yang semakin menjadi-jadi. Malam-malam di Gunung Kendil berubah mencekam. Bukan lagi suara jangkrik yang mendominasi, melainkan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kadang terdengar suara orang tertawa keras di tengah hutan, padahal tidak ada siapapun. Kadang terdengar suara gong dipukul sekali, nyaring, lalu sunyi kembali. Yang paling menakutkan adalah suara langkah kaki berat yang sering terdengar di sekitar tenda pekerja. Meskipun ketika diperiksa, tidak ada tanda-tanda orang lewat. Para pekerja mulai membicarakan satu hal dengan berbisik-bisik, bahwa proyek ini sudah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya. Ada yang bilang, Sungai Kendil sedang marah. Ada juga yang percaya, pihak perusahaan sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa daerah itu keramat. Tapi mereka sengaja mencari cara untuk menenangkan penunggunya. Cara itu, konon, dengan jalan yang tidak masuk akal, tumbal. Cerita itu masih dianggap gosip di antara mereka. Namun tanda-tanda semakin jelas, dan rasa takut semakin nyata. Seolah-olah alam sendiri menolak pembangunan PLTA itu. Hujan deras sering turun tiba-tiba, padahal langit sebelumnya cerah. Petir menyambar tanpa henti, tapi selalu jatuh ke arah lokasi proyek, bukan ke tempat lain. Pohon-pohon besar di sekitar sungai tiba-tiba roboh tanpa sebab, menimpa alat berat dan menyebabkan kerugian besar. Malam itu, sekitar 3 minggu setelah pembangunan dimulai, kejadian yang membuat bulu kuduk merinding kembali terjadi. Seorang pekerja asal luar kota yang tidak percaya hal-hal mistis tiba-tiba berteriak keras di tengah malam. Semua orang terbangun dan melihat tubuhnya menggigil hebat. Dengan mata terbelalak, dia berteriak, "Ojo ganggu, ojo ganggu aliran banyu iki. Jangan ganggu aliran air ini." Suaranya berubah berat, seolah bukan lagi suara manusia biasa. Teman-temannya mencoba menenangkan, tapi tubuhnya mendadak kaku dan jatuh pingsan. Saat diperiksa, tangannya penuh lumpur basah, padahal ia sama sekali tidak keluar dari tenda sejak malam itu. Kata banyu suket mulai sering terdengar di bibir para pekerja. Mereka tidak tahu artinya, tapi percaya ada sesuatu yang sedang menuntut balasan dari semua yang terjadi di Gunung Kendil. Mbah Ranu adalah sosok yang sudah lama dikenal oleh warga desa di sekitar Gunung Kendil. Usianya hampir 80 tahun. Tubuhnya kurus, jalannya sudah pelan, tapi matanya masih tajam dan suaranya berwibawa. Ia dianggap sebagai sesepuh desa, orang yang paling mengerti tentang sejarah tanah itu, tentang pantenggen-pantenggen yang harus dijaga, juga tentang hal-hal gaib yang tidak boleh sembarangan disentuh. Tidak ada warga yang berani meremehkan ucapannya, sebab sudah banyak kisah masa lalu yang membuktikan bahwa setiap peringatan dari Mbah Ranu selalu berakhir dengan kebenaran. Sejak pertama kali kabar pembangunan PLTA Gunung Kendil diumumkan, Mbah Ranu sudah angkat bicara. Ia berdiri di balai desa, di hadapan para warga, dan juga beberapa orang dari perusahaan yang datang untuk sosialisasi. Dengan suara serak tapi tegas, ia berkata, "Kali Kendil kui, ana sing reksa, dudu, banyu biasa, sapa wait sing wani ngowahi alirane, kudu eling lan kudu siap nampak akibat. Sungai Kendil itu ada yang menjaga, bukan
air biasa. Siapapun yang berani mengubah alirannya harus ingat dan siap menerima akibatnya. Warga yang mendengar sontak menjadi resah. Beberapa ibu-ibu bahkan saling berbisik, takut kalau ucapan itu pertanda buruk. Tapi pihak perusahaan dan perwakilan pemerintah hanya tersenyum sopan. Mereka menganggap itu bagian dari mitos lokal yang wajar ada di setiap daerah. Bahkan seorang pejabat muda sempat berkata sambil tertawa kecil, "Mbah, ini kan proyek besar. Kita membangun untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan percaya hal-hal mistis seperti itu. Nanti malah bikin warga takut." Mbah Ranu hanya menghela napas panjang. Ia tidak marah, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. "Wis, nenek ora percaya, rapopo. Nanging elinga, kabeh ana sing enduwe." "Ya sudah, kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi ingat, semua ini ada yang punya." Ucapannya itu membuat suasana hening sesaat. Namun tak ada satupun yang benar-benar mau memikirkan dalam-dalam. Pembangunan tetap berjalan. Sungai Kendil yang dulu dibiarkan mengalir alami, mulai dipasangi tanggul dan bendungan sementara. Truk-truk membawa batu besar untuk menutup sebagian aliran. Sementara alat berat menggali tanah untuk membuat saluran turbin. Hari demi hari, wajah sungai itu berubah. Airnya yang jernih perlahan keruh bercampur lumpur. Alirannya tak lagi deras seperti dulu. Sebagian bahkan mengering karena dialihkan ke jalur lain. Sejak itulah, kejadian-kejadian aneh mulai sering muncul. Pekerja yang menggali di tepi sungai tiba-tiba jatuh sakit, padahal sebelumnya sehat. Tubuh mereka panas tinggi, menggigil, dan setiap kali tidur selalu mengigau. Ada yang berteriak-teriak menyebut nama-nama yang tak dikenal. Ada pula yang menggumamkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang tak semua orang bisa mengerti. Pernah suatu malam, seorang pekerja menjerit sampai semua orang keluar dari tenda. Ketika ditanya kenapa, dengan mata melotot ia hanya berkata, "Ana wong-wong nganggo jarit ireng ngubengi aku." Pada nguyu, ada orang-orang pakai kain hitam mengelilingiku. Mereka tertawa. Setelah itu, tubuhnya lemas, dan keesokan harinya, ia minta pulang. Menolak kembali ke lokasi proyek. Gangguan gaib itu makin jelas. Bukan hanya para pekerja yang mengalami, tapi juga warga desa sekitar. Ada seorang ibu yang bercerita bahwa sumur di rumahnya tiba-tiba mengeluarkan bau anyir seperti darah. Ada juga petani yang melihat tanaman padinya layu dalam semalam, padahal kemarin masih segar. Lebih aneh lagi, kambing-kambing yang digembalakan di dekat hutan mendadak mati tanpa sebab. Tubuhnya kaku, dan di mulutnya ada rumput basah yang menempel. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa sesuatu sedang marah. Mbah Ranu kembali mengingatkan. Ia mendatangi lokasi proyek bersama beberapa warga, mencoba bicara baik-baik dengan pihak perusahaan. Sakturunge tambah parah, luwe becik, mandek disik. "Gunung Kendil iki, ora aiso dipaksa. Kowe nyentuh banyuna tagis kawis nantang sengeng." Sebelum semakin parah, lebih baik berhenti dulu. Gunung Kendil ini tidak bisa dipaksa. Kalian menyentuh airnya, artinya kalian sudah menantang yang menjaganya. Sayangnya, pihak proyek tidak mengindahkan. Mereka merasa sudah terlalu banyak biaya dikeluarkan. Berhenti berarti rugi besar, dan itu bukan pilihan. Mereka hanya menganggap ucapan Mbah Ranu sebagai omong kosong, orang tua yang takut perubahan. Bahkan ada mandor proyek yang terang-terangan berkata, kalau setiap kali bangun jembatan atau bendungan harus takut sama jin atau setan, kapan negara ini maju? Kalimat itu terdengar meremehkan, dan sejak saat itu warga desa merasa benar-benar was-was. Semakin hari, gangguan menjadi nyata. Pekerja yang berjaga malam melaporkan sering melihat bayangan besar berdiri di tepi bendungan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak menatap ke arah mereka. Tapi begitu disinari senter, sosok itu lenyap seketika. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan tertawa panjang dari balik hutan. Suara itu bukan tawa manusia biasa, melainkan tawa yang melengking, menembus telinga hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bukan hanya suara atau bayangan, tapi kejadian nyata yang merugikan pun mulai terjadi. Salah satu alat berat tiba-tiba terperosok ke dalam tanah, padahal sebelumnya tanah itu keras dan stabil. Saat diperiksa, ternyata tanah di sekitarnya seperti ambles, seolah-olah ada yang menarik dari bawah. Sopir alat berat itu keluar dengan wajah pucat, mengatakan ia merasa ada tenggen-tenggen dingin yang meraih kakinya sebelum mesin terguling,
ketakutan makin meluas. Warga desa yang tadinya mendukung proyek mulai membicarakan larangan-larangan yang sejak dulu dipegang. Mereka teringat ucapan orang tua bahwa sungai itu tidak boleh diubah alirannya, tidak boleh dibendung. Ada mitos lama yang kembali diingat. Siapapun yang berani mengganggu sungai itu, maka roh penunggunya akan menuntut tumbal. Dan tumbal itu bukan sekadar ayam atau kambing, melainkan nyawa manusia. Satu malam, beberapa warga mendatangi rumah Mbah Ranu untuk meminta petunjuk. Dengan wajah murung, Mbah Ranu berkata, "Aku wis ngomong saka awal, nanging wong-wong kui ora gelem krungu. Yen wis kengene, sing bisa ditindakake mung nyiapke diri. Sing engreksa wis nasib, dheweke ora bakal rampung sakdurunge ana sing dadi tumbale." Saya sudah bilang dari awal, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau sudah begini, yang bisa dilakukan hanya menyiapkan diri. Penunggu itu sudah marah. Ia tidak akan berhenti sebelum ada yang jadi tumbal. Ucapannya membuat semua yang hadir terdiam. Besoknya, benar saja, salah satu pekerja ditemukan pingsan di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya penuh lumpur, dan ketika sadar ia hanya bisa menangis tanpa henti. Dari mulutnya keluar beberapa helai rumput basah, seolah-olah ia baru saja dicekoki oleh sesuatu dari dalam air. Orang-orang panik, tapi pihak perusahaan masih mencoba menutupi. Mereka bilang itu hanya kecelakaan kerja, padahal jelas itu bukan kejadian biasa. Sejak hari itu, bisik-bisik tentang Banyu Suket semakin sering terdengar. Kata itu muncul dari mulut pekerja yang kesurupan, dari mimpi buruk beberapa orang, bahkan dari anak kecil yang tiba-tiba menyebutkannya tanpa tahu arti. Banyu Suket seolah menjadi tanda yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi dirasakan semua orang. Dan benar saja, setiap kali aliran sungai semakin dialihkan, setiap kali airnya dipaksa mengalir ke saluran turbin, gangguan itu semakin besar. Malam-malam di Gunung Kendil bukan lagi sekadar gelap, tapi penuh dengan teror yang membuat siapapun tidak bisa tidur nyenyak. Suara gamelan semakin sering terdengar, bukan hanya sekali atau dua kali, tapi hampir setiap malam. Tangisan perempuan menjadi semakin jelas, bahkan terdengar dari dalam tenda. Para pekerja mulai banyak yang mundur, memilih pulang daripada terus dihantui. Namun perusahaan tetap keras kepala. Mereka tidak berhenti, bahkan menambah pekerja baru dari luar daerah. Mereka pikir dengan lebih banyak tenaga, proyek bisa cepat selesai. Tapi mereka lupa, semakin mereka melawan larangan, semakin dalam pula mereka masuk ke dalam amarah yang tidak terlihat. Sampai akhirnya, ucapan Mbah Ranu menjadi kenyataan. Sungai Kendil sudah diganggu. Penunggunya sudah marah, dan tumbal hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, langit di atas Gunung Kendil terlihat pekat tanpa bintang. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah meski hujan tidak turun. Para pekerja yang berjaga di camp sudah terbiasa dengan suasana mencekam seperti itu. Lampu-lampu Petromax dipasang di beberapa titik. Cahayanya berkelip tertiup angin. Beberapa orang duduk melingkar sambil merokok, mencoba mengusir kantuk. Sementara yang lain sudah masuk ke tenda. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Seakan ada yang mengintai dari kegelapan hutan dan aliran sungai di kejauhan. Sekitar tengah malam, terdengar teriakan dari arah bendungan sementara yang baru dibangun. Suaranya melengking, seperti orang menjerit minta tolong. Semua orang terlonjak kaget. Mandor yang sedang berjaga langsung berlari ke arah suara. Diikuti beberapa pekerja lain yang panik. Mereka membawa senter dan lampu untuk mencari sumber suara. Tak lama kemudian, tubuh seorang pekerja bernama Joko ditemukan tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya penuh lumpur, bajunya sobek-sobek, dan wajahnya pucat pasi. Yang membuat semua orang menjerit ketakutan adalah mulut Joko yang terbuka lebar. Dari dalam mulutnya, keluar gumpalan rumput basah yang panjangnya menjuntai, seolah-olah baru saja ditancapkan ke dalam tenggorokannya. Rumput itu masih segar, meneteskan air sungai yang keruh. Beberapa pekerja mundur ketakutan. Ada yang langsung muntah, ada yang gemetar tak bisa bicara. Mandor mencoba menolong dengan menarik rumput itu keluar. Tapi semakin ditarik semakin banyak yang keluar, seolah-olah tak ada habisnya. Baru setelah tubuh Joko tidak lagi bergerak, barulah rumput itu berhenti keluar. Joko sudah tidak bernyawa. Kejadian itu membuat seluruh camp gempar. Ada yang segera melapor ke pihak perusahaan. Ada juga yang memilih pulang malam itu juga karena ketakutan. Sementara warga desa yang mendengar kabar kematian itu langsung berbisik-bisik. Mereka tidak kaget,
Justru sebagian merasa inilah yang sudah diperingatkan sejak awal. Mereka yakin kematian Joko adalah tumbal pertama dari kemarahan penunggu Sungai Kendil. Mbah Ranu, ketika mendengar kabar itu, hanya menggeleng pelan. Dengan suara lirih ia berkata, "Wis tak kandhani, banyu kendil iku dudu banyu sembarangan. Nek wis ana sing dicekel, iku tanda yen tumbal wis diwiwiti." Sudah saya bilang, air kendil itu bukan air sembarangan. Kalau sudah ada yang diambil, itu tandanya tumbal sudah dimulai. Bisik-bisik tentang banyu suket mulai muncul. Istilah itu awalnya terdengar dari mulut salah satu pekerja yang sempat pingsan malam itu. Ketika ia sadar, dengan suara terbata-bata ia berkata, Iki pesugihan, jenenengji, banyu, suket." Setelah itu ia menangis karis-karas tanpa bisa ditenangkan. Kata-kata itu kemudian menyebar dengan cepat di antara para pekerja dan warga desa. Menurut cerita yang beredar turun-temurun, banyu suket adalah sebuah ritual kuno yang dilakukan di aliran Sungai Keramat. Ritual ini konon bertujuan untuk memperkuat aliran air, agar tidak pernah surut, bahkan bisa menghasilkan kekuatan lebih besar dari biasanya. Caranya, seseorang dijadikan tumbal, tubuhnya ditenggelamkan ke sungai, dan ketika ia kembali ke permukaan, mulutnya akan penuh dengan rumput basah. Itu tanda bahwa tumbal sudah diterima oleh penunggu sungai. Setelah itu, air sungai akan menjadi lebih deras, lebih kuat, dan siapapun yang menguasai aliran itu bisa mendapatkan kekuatan besar. Cerita itu membuat semua orang merinding. Mereka mulai mengaitkan kematian Joko dengan mitos tersebut. Air Sungai Kendil setelah kejadian itu memang terasa berbeda. Esok paginya, warga yang menimba air melihat aliran sungai lebih deras daripada biasanya. Suaranya bergemuruh lebih kencang, dan percikan airnya bahkan mencapai tepi yang sebelumnya selalu kering. Beberapa orang percaya inilah tanda bahwa tumbal sudah diterima, dan sungai kini menuntut lebih banyak lagi. Pihak perusahaan mencoba menutupi kabar kematian Joko dengan alasan kecelakaan kerja. Mereka bilang Joko terpleset dan tenggelam, lalu tersangkut tanaman air. Namun para pekerja yang melihat langsung tahu itu bukan sekadar kecelakaan. Tidak ada orang tenggelam yang bisa sampai mulutnya penuh dengan rumput segar seperti itu. Rumputnya bukan hanya menempel, tapi benar-benar keluar dari dalam tubuh. Sejak saat itu, suasana camp semakin mencekam. Para pekerja yang biasanya bisa bercanda, kini lebih banyak diam. Banyak yang tidak berani tidur sendirian, mereka memilih berdesakan dalam satu tenda, meski sempit. Setiap malam terdengar doa-doa lirih dari mulut para pekerja muslim, sementara yang lain membawa jimat atau rajah dari kampung masing-masing. Semua mencoba melindungi diri dengan cara yang mereka yakini. Namun gangguan tidak berhenti, justru semakin sering terjadi. Ada pekerja yang mendengar suara orang memanggil namanya dari dalam sungai, padahal jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Ada juga yang melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang melayang di atas air. Bahkan sebuah truk pengangkut batu berhenti mendadak karena sopirnya mengaku melihat seorang anak kecil menyeberang jalan. Padahal setelah diperiksa, jalan kosong. Warga desa semakin yakin bahwa ritual banyu suket sedang dijalankan, entah sengaja atau tidak. Mereka percaya kematian Joko bukanlah kebetulan. Ada kekuatan gaib yang menuntut tumbal agar pembangunan proyek bisa berjalan. Iki dudu proyek biasa. Iki wis ana gandengan karo pesugihan. Bisik seorang warga. Ini bukan proyek biasa. Ini sudah ada hubungannya dengan pesugihan. Cerita makin berkembang. Ada yang mengatakan bahwa pihak perusahaan sengaja membiarkan tumbal terjadi demi kelancaran proyek. Ada juga yang percaya bahwa orang-orang tertentu di balik proyek itu sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib Sungai Kendil sejak awal. Semua kabar itu beredar tanpa kepastian, tapi cukup untuk membuat semua orang ketakutan. Malam-malam berikutnya, beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam air. Suara itu bukan sekadar tangisan atau tawa, melainkan bisikan-bisikan yang menyebut nama mereka. Bayangkan saja, sedang duduk di pinggir tenda, lalu mendengar suara lirih memanggil, "Joko, Rudis." Seolah-olah air sungai tahu siapa saja yang ada di sana. Ketakutan semakin menjadi ketika seorang pekerja yang sedang mengambil air di sungai merasa ada yang menarik kakinya dari bawah. Ia berteriak minta tolong, dan ketika ditarik oleh temannya, ia sudah hampir tenggelam. Kakinya penuh bekas memar, seperti ada tenggen-tenggen yang mencengkeram keras. Setelah itu, ia tidak mau lagi mendekati sungai.
Warga desa pun semakin menjauh. Mereka tidak berani lagi mandi atau mencuci di Kali Kendil. Bahkan, anak-anak dilarang main di dekatnya. Setiap malam Jumat, warga lebih memilih mengurung diri di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Karena konon suara-suara gaib terdengar lebih jelas pada malam itu. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah perubahan pada aliran sungai itu sendiri. Airnya yang biasanya jernih kini sering berwarna keruh kehijauan. Kadang muncul buih putih yang aneh, seolah-olah air itu sedang mendidih dari dalam. Pernah sekali, seorang warga melihat percikan air berubah menjadi merah darah saat cahaya bulan purnama menerpa. Sejak itu, semakin kuatlah keyakinan bahwa sungai itu telah terikat pada ritual Banyu Suket. Dan tumbal pertama hanyalah permulaan. Kematian Joko menjadi cerita yang terus dibicarakan hingga berhari-hari. Nama Joko disebut dengan nada takut, seolah-olah ia bukan hanya korban, tapi juga pertanda. Orang-orang percaya, jika satu tumbal sudah terjadi, maka tumbal berikutnya pasti akan menyusul. Sebab itulah ciri khas dari pesugihan. Tidak akan berhenti pada satu nyawa saja. Mbah Ranu sendiri tidak banyak bicara setelah kejadian itu. Ia hanya menatap sungai dari kejauhan, dengan mata yang dalam seakan sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Pada suatu malam, ia sempat berkata kepada seorang tetangganya, "Iki dudumung, perkara proyek utawa bendungan. Iki wis, perkara perjanjian. Sing jenene Banyu Suket, nenek wis kebuka, ora gampang ditutup. Ini bukan hanya urusan proyek atau bendungan, ini sudah urusan perjanjian. Yang namanya Banyu Suket, kalau sudah terbuka, tidak mudah ditutup." Dan benar saja, setelah kematian Joko, mimpi buruk semakin sering dialami oleh para pekerja. Hampir setiap malam, ada saja yang terbangun dengan keringat dingin, mengatakan bahwa mereka bermimpi ditarik ke dalam air oleh sosok tinggi kurus dengan rambut panjang menutupi wajah. Dalam mimpi itu, mereka selalu merasa sesak, mulut mereka penuh dengan rumput basah, dan suara gaib berbisik di telinga, "Tumbal, durung cukup, tumbal, belum cukup." Kematian pertama itu hanyalah awal. Sungai sudah menerima tumbal, tapi ritual belum selesai. Dan semua orang tahu, selama pembangunan PLTA itu masih berjalan, Banyu Suket akan terus menuntut, akan terus mencari korban berikutnya. Malam-malam di sekitar Gunung Kendil semakin lama semakin penuh tanda aneh. Setelah kejadian Joko yang meninggal dengan mulut penuh rumput basah, warga desa maupun pekerja proyek tak pernah benar-benar merasa aman lagi. Meskipun pihak perusahaan mencoba menutupinya dengan alasan kecelakaan kerja. Kabar tentang ritual kuno bernama Banyu Suket sudah terlanjur tersebar. Bisik-bisik itu semakin kuat karena setiap malam selalu ada saja kejadian janggal yang sulit dijelaskan. Di warung kopi dekat pasar kecil desa Kendil, orang-orang membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Mereka takut kalau bicara terlalu keras, roh penunggu sungai bisa mendengar dan murka. Banyu Suket iku sejatine ritual lawas. "Wis, ana sadurunge aku lahir," kata seorang lelaki tua yang duduk sambil menyeruput kopi pahitnya. "Mbien, para dukun sing pengin ngalap berkah saka Kali Keramat, dheweke bakal nyelehke tumbal ing aliran banyu sing ditumbali mulit mesti kebak suket. Kui tanda yen sing gaib wis nampak." Banyu Suket itu sebenarnya ritual lama, sudah ada sebelum saya lahir. Dulu, para dukun yang ingin mencari berkah dari Sungai Keramat akan meletakkan tumbal di aliran air. Korban itu mulutnya pasti penuh dengan rumput. Itu tanda bahwa yang gaib sudah menerima. Warga yang mendengar hanya bisa manggut-manggut. Mereka sudah sering mendengar cerita seperti itu, tapi kali ini terasa nyata. Karena benar-benar ada korban yang meninggal dengan ciri yang sama persis beberapa hari setelah kematian Joko. Sungai Kendil semakin deras arusnya. Airnya berbuih, dan suara gemuruhnya terdengar hingga jauh ke dalam desa. Orang-orang percaya, itu pertanda tumbal pertama telah diterima. Tapi bersama derasnya air, rasa takut juga semakin menjadi-jadi. Pada malam Jumat Kliwon, seorang pemuda desa yang baru pulang dari sawah mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian hitam. Mereka berbaris rapi, sambil membawa obor. Di depan barisan itu ada seorang lelaki tua, dengan ikat kepala lurik. Ia memegang sesaji berupa kelapa hijau, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam. Pemuda itu bersembunyi di balik pohon, menyaksikan dari jauh dengan tubuh gemetar.
Ia mendengar suara gamelan samar-samar. Padahal jelas tidak ada musik di sekitar situ. Suara itu bercampur dengan doa-doa lirih dalam bahasa Jawa kuno. Lalu, sesaji itu dilemparkan ke sungai, ayam hitam disembelih, darahnya diteteskan ke aliran air yang deras. Ketika ayam itu menggelepar, pemuda itu melihat sekilas bayangan besar berwarna hitam muncul dari permukaan sungai, seperti sosok raksasa tanpa wajah. Air langsung bergolak, memercik tinggi seperti air mendidih. Pemuda itu lari terbirit-birit ke desa dan menceritakan apa yang ia lihat. Tapi tak semua percaya. Ada yang bilang itu hanya hayalan. Ada juga yang yakin bahwa ritual banyu suket memang sengaja dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sing jelas, proyek iki ora resik. Ana tumbale, kata Mbah Ranu ketika ditanya oleh warga. Yang jelas, proyek ini tidak bersih. Ada tumbalnya. Cerita semakin berkembang. Warga mulai mengaitkan setiap kecelakaan yang terjadi dengan ritual banyu suket. Misalnya, ada pekerja yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas tapi dingin disentuh. Ada pula yang mendadak hilang di tengah malam, hanya ditemukan sandalnya di tepi sungai. Semua itu dianggap sebagai bagian dari tumbal lanjutan. Sementara itu, pihak perusahaan berusaha menenangkan situasi dengan mengadakan doa bersama. Namun doa itu terasa hambar, karena warga yakin doa manusia tak akan ada gunanya melawan perjanjian gaib yang sudah terikat. Malam-malam semakin berat dijalani. Banyak pekerja yang bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka berada di dasar sungai. Tubuhnya dikelilingi rumput basah yang melilit seperti ular. Dari kegelapan, muncul suara berat berbisik, tumbal. Deringkuk, akeh maneh. Tumbal. Dalam masih banyak lagi. Mereka terbangun dengan napas tersengal, tubuh berkeringat dingin. Yang lebih mengerikan, ada seorang pekerja yang benar-benar ditemukan meninggal dalam posisi seperti mimpinya. Tubuhnya terbaring di tepi sungai, wajahnya pucat, mulutnya kembali penuh dengan rumput basah. Kali ini semua orang yakin ritual banyu suket sedang berjalan dengan sengaja. Warga desa semakin ketakutan. Mereka merasa proyek PLTA Gunung Kendil bukan lagi sekadar pembangunan biasa, tapi sudah berubah menjadi arena pesugihan besar. Ada yang berani berspekulasi bahwa orang-orang besar di balik proyek itu memang sengaja membuat perjanjian dengan roh sungai demi kelancaran. Semakin banyak tumbal, semakin lancar aliran air, semakin besar tenaga listrik yang bisa dihasilkan. Banyu suket iku ora main-main, bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya. Sapa wae sing melu, mesti keiket nganti, tekan pungkasan. Banyu suket itu tidak main-main. Siapapun yang terlibat, pasti terikat sampai akhir. Di sisi lain, para pekerja makin sering mendengar suara gamelan di tengah malam. Suara kendang, saron, dan gong berdentum pelan seakan-akan ada pesta di dasar sungai. Padahal ketika mereka mendekat, hanya terdengar suara gemuruh air. Anehnya, setelah suara gamelan itu berhenti, selalu ada kejadian buruk. Alat berat rusak mendadak, pekerja jatuh sakit, atau banjir kecil yang merusak jalur pembangunan. Mbah Ranu akhirnya dipanggil ke lokasi proyek oleh beberapa warga yang resah. Ia berdiri di tepi sungai, memandang derasnya air dengan wajah serius. Ia menunduk, lalu meraup sedikit air dengan tangannya. Air itu ia hirup perlahan, kemudian ia meludah dengan wajah tegang. Wis, tenan iki. Banyu kendil wis kena iketan ritual. Sing jenenge banyu suket nenek wis digelar. Ora ana dalane gampang metu. Wes wayahe dewekin jaluk korban maneh. Ini air kendil sudah terikat dengan ritual yang namanya banyu suket. Kalau sudah dijalankan, tidak ada jalan keluar yang mudah. Sudah waktunya ia meminta korban lagi. Perkataan itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar apa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar gangguan gaib biasa. Ini sudah masuk ke dalam lingkaran pesugihan, perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib sungai. Dan kalau benar pihak proyek ada di balik semua ini, maka yang jadi korban bukan hanya pekerja, tapi siapapun yang berada di sekitar sungai. Malam itu, suasana kamp pekerja begitu mencekam. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh. Ada yang mendengar tawa perempuan dari kejauhan. Ada pula yang mendengar suara anak kecil memanggil-manggil. Lampu Petromax berkedip, padahal minyaknya penuh. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti, menghadap ke arah sungai. Lalu,
tepat tengah malam. Air sungai tiba-tiba bergolak hebat. Gemuruhnya seperti suara guntur. Para pekerja yang terbangun berhamburan keluar tenda, menatap ke arah sungai dengan wajah pucat. Dari permukaan air, muncul gampalan-gampalan rumput basah yang bergerak melawan arus. Mengapung seperti dikendalikan oleh sesuatu. Gumpalan itu semakin lama semakin banyak, hingga memenuhi permukaan sungai. Dari dalam gulungan rumput, terdengar suara lirih, tumbal, durung, cukup. Seorang pekerja berteriak histeris, lalu jatuh pingsan. Yang lain hanya bisa berpegangan satu sama lain, tak mampu bergerak. Mereka sadar, ritual banyu suket tidak berhenti pada Joko saja. Akan ada korban-korban lain. Dan sungai tidak akan pernah puas sampai semua yang diinginkannya terpenuhi. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang meragukan cerita tentang banyu suket. Warga yakin, proyek PLTA Gunung Kendil memang berjalan dengan bantuan pesugihan. Setiap tetes air yang mengalir di turbin listrik bukan hanya tenaga alam, tapi juga darah dan nyawa manusia yang dijadikan tumbal. Seminggu setelah kematian kedua pekerja yang dikaitkan dengan ritual banyu suket, suasana di Gunung Kendil semakin mencekam. Semua orang sudah terbiasa dengan suara-suara aneh di malam hari. Tapi tidak ada yang siap dengan kejadian yang menimpa sungai pada malam itu. Langit gelap gulita tanpa bulan. Angin kencang membawa bau anyir yang menusuk hidung. Pekerja proyek yang sedang berjaga malam itu duduk di dekat bendungan sementara, mencoba menyalakan rokok untuk mengusir dingin. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak histeris sambil menunjuk ke arah sungai. Air yang biasanya jernih kehijauan, kini berubah menjadi merah pekat. Warnanya seperti darah segar yang baru saja tumpah. Sungai yang deras itu bergemuruh, memercik ke segala arah. Dan setiap percikan yang jatuh ke tanah meninggalkan noda merah seperti cairan daging mentah. Pekerja yang melihat langsung gemetar ketakutan. Sebagian berlari kembali ke kamp sambil menjerit, sebagian lagi hanya terpaku. Tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Gusti Allah, kali, dadi abang, teriak salah satu pekerja. Ya Allah, sungai jadi merah. Suara gemuruh air bercampur dengan bisikan-bisikan lirih yang muncul, entah dari mana. Bisikan itu terdengar seperti nyanyian, samar-samar menyerupai tembang Jawa kuno yang dinyanyikan dengan nada sendu. Semakin lama, suara itu berubah menjadi jeritan panjang, seperti orang disiksa di dalam air. Dari dalam gelapnya permukaan sungai, muncul bayangan menyeramkan. Mula-mula hanya samar, seperti kabut hitam yang melayang di atas air. Lalu semakin jelas wujudnya. Sosok tinggi menjulang, dengan rambut panjang menjuntai menutupi hampir seluruh tubuhnya. Rambut itu basah, meneteskan cairan merah. Matanya menyala merah seperti bara api, dan tubuhnya dipenuhi rumput liar yang melilit dari kaki sampai dada. Ketika ia mengangkat kepalanya, wajahnya bukan wajah manusia, melainkan seperti tengkorak yang setengah hancur. Dengan mulut terbuka memperlihatkan jiji-jiji hitam berlumut, pekerja yang melihat langsung kaku tak bisa bergerak. Sosok itu berdiri di atas air, seolah permukaan sungai menjadi pijakannya. Suaranya bergema ke seluruh lembah. Tumbal, durung, cukup. Seketika, semua orang yang mendengar suara itu merinding. Bahkan beberapa di antara mereka jatuh sujud, berdoa keras-keras, berharap Tuhan melindungi mereka. Tapi semakin banyak doa dilantunkan, semakin keras suara gemuruh sungai. Seakan-akan roh yang muncul itu menertawakan ketakutan manusia. Keesokan paginya, kabar tentang sungai yang berubah merah menyebar ke seluruh desa. Warga yang datang untuk memastikan langsung syok melihat air masih memerah, meski tidak sekental malam sebelumnya. Beberapa orang mencoba menimba air, tapi ketika dituangkan ke dalam ember, baunya menyengat seperti darah, dan warnanya pekat. Tak ada seorang pun yang berani menggunakan air itu untuk minum atau mencuci. Warga yakin, itu adalah tanda kemunculan roh penunggu banyu suket. Sosok yang sebelumnya hanya ada dalam cerita turun-temurun, kini benar-benar menampakkan diri. Wis metu, saiki wis kebangkitak, kata Mbah Ranu dengan wajah muram. Dia sudah muncul, sekarang sudah dibangkitkan. Semua orang percaya, sosok itu adalah roh penguasa Sungai Kendil yang sudah menerima tumbal. Ia muncul bukan hanya untuk menunjukkan kekuatannya, tapi juga untuk menuntut korban berikutnya. Malam-malam setelah kejadian itu, para pekerja semakin ketakutan. Ada yang memutuskan kabur dari proyek, pulang ke kampung halaman mereka, meski harus kehilangan pekerjaan.
Mereka tidak peduli lagi dengan gaji atau janji perusahaan. Yang mereka pikirkan hanya keselamatan nyawa. Namun anehnya, beberapa pekerja yang berusaha kabur justru tidak pernah sampai ke rumah. Keluarganya melapor mereka hilang di perjalanan, dan sebagian ditemukan tewas di tepi jalan dekat sungai dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka kering seperti diperas, dan lagi-lagi mulut mereka penuh rumput basah. Desa Kendil semakin sunyi. Warga tidak berani lagi keluar malam. Bahkan sekadar ke surau pun terasa berat. Pintu rumah ditutup ropet-ropet sebelum maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar. Di kejauhan, selalu terdengar suara gamelan samar dari arah sungai. Kadang suara itu diiringi tawa panjang seorang perempuan. Kadang tangisan anak kecil. Seorang pemuda desa nekat merekam suara-suara itu dengan ponselnya. Ia berdiri di tepi jalan dekat sungai, membiarkan ponsel merekam selama beberapa menit. Ketika ia memutarnya kembali, terdengar jelas suara gamelan, lalu suara berat berkata, "Opo kowe gelem dadi tumbal? Apa kau mau jadi tumbal?" Setelah itu, ponselnya mati total dan tidak bisa dinyalakan lagi. Pemuda itu jatuh sakit selama 3 hari, tubuhnya panas dingin, matanya merah, dan setiap ia tidur, selalu mengigau tentang air sungai yang menelan dirinya. Pihak perusahaan mulai kehilangan kendali. Mereka berusaha mendatangkan seorang dukun dari luar daerah untuk menetralisir sungai. Dukun itu datang dengan pakaian serba putih, membawa dupa, kembang, dan kendi berisi air doa. Ia berdiri di tepi sungai, sambil membacakan mantra panjang. Namun baru beberapa menit, angin kencang bertiup dari arah sungai, meniupkan bau busuk yang membuat semua orang muntah. Dukun itu tiba-tiba terhuyung, matanya melotot, lalu ia berteriak keras-keras, "Wis telat, wis ana perjanjian sing ora aiso dibatalke." Sudah terlambat. Sudah ada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Tak lama setelah itu, tubuhnya jatuh pingsan. Dan ketika sadar, ia menolak melanjutkan ritual. Ia bahkan kabur malam itu juga. Tidak pernah kembali lagi. Warga semakin yakin bahwa pihak proyek memang sengaja melakukan perjanjian gaib. Mereka percaya roh sungai yang muncul dengan wujud menyeramkan itu adalah bukti nyata bahwa ritual Banyu Suket telah ditegakkan. Setiap tumbal yang ditelan membuat sosok itu semakin kuat dan semakin banyak korban. Semakin deras pula aliran air untuk menggerakkan turbin PLTA Mbah Rano yang sejak awal memperingatkan tentang bahaya proyek ini hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan lagi urusan manusia biasa. Pada suatu malam, ia berbicara kepada beberapa warga yang datang meminta nasihat. Dengan suara berat ia berkata, "Banyu Kendil saiki wis dadi kali getih. Sapa wae sing cedak mesti kena getah. Yen peng en proyek iki terus dilakoni, tumbal bakal terus dijupuk nganti rampung. Sungai Kendil sekarang sudah jadi sungai darah. Siapapun yang mendekat pasti kena akibatnya. Kalau proyek ini terus dijalankan, tumbal akan terus diambil sampai selesai." Suasana desa semakin tidak tenang. Ibu-ibu menangis setiap malam, takut anak mereka jadi korban. Para bapak hanya bisa berjaga, meski dalam hati mereka juga diliputi rasa takut. Sementara itu, para pekerja yang masih bertahan di proyek hidup dalam ketegangan. Mereka tidak berani tidur sendirian. Dan setiap kali malam tiba, mereka selalu merasa ada mata yang mengawasi dari arah sungai. Puncaknya, pada suatu malam Jumat Kliwon, sungai kembali bergolak hebat. Kali ini airnya benar-benar memerah pekat, lebih kental daripada sebelumnya. Bau anyirnya menyengat, membuat semua orang muntah. Dari tengah sungai, sosok tinggi itu kembali muncul. Namun kali ini, wujudnya lebih jelas. Rambutnya menjuntai sampai ke air. Tubuhnya tertutup rumput liar yang hidup, merayap, melilit-lilit seperti ular. Matanya merah menyala, mulutnya menganga, memperlihatkan lidah panjang berlumut. Ia mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah kamp pekerja. Suara berat itu bergema lagi. "Tumbal, during cook, CG maneh, loro maneh, tumbal." Belum cukup, satu lagi, dua lagi, teriakan pekerja pecah di mana-mana. Ada yang lari, ada yang jatuh pingsan, ada juga yang hanya bisa menangis ketakutan. Dan sejak malam itu, semua orang tahu, Sungai Kendil bukan lagi sungai biasa. Ia sudah berubah menjadi sungai darah, dikuasai oleh roh Banyu Suket yang lapar akan nyawa. Tidak ada yang berani lagi menyangkal. Ritual itu nyata, tumbalnya nyata, dan proyek PLTA Gunung Kendil kini berjalan dengan tenaga,
bukan hanya dari air, tetapi juga dari darah manusia yang dikorbankan. Sejak kejadian Sungai Kendil berubah merah darah, suasana di kamp pekerja makin tidak karuan. Siang memang terlihat biasa saja. Pekerja masih mencoba bekerja, meski wajah mereka pucat, seperti tidak ada semangat. Tapi malam hari, semua berubah. Malam selalu jadi momok setiap jam, menunjukkan lewat pukul 12. Tenda-tenda pekerja seakan jadi rumah horor. Awalnya hanya suara-suara aneh, peralatan berat seperti ekskavator, truk, dan mesin turbin yang diparkir di sekitar proyek sering tiba-tiba menyala sendiri. Padahal kuncinya tidak terpasang. Operator yang biasanya tidur di tenda sampai panik. Mereka berlari keluar tengah malam, melihat ekskavator menggerung seperti hidup. Lampunya menyala, tapi tak ada seorang pun di dalam. Besoknya, saat diperiksa, mesin itu mati total. Seakan semalam hanyalah tipuan, tapi semua yang ada di kamp mendengar. Semua saksi mata. Tidak mungkin mereka berhalusinasi bersama-sama. Lalu gangguan itu meningkat. Tenda-tenda besar yang digunakan sebagai tempat tidur para pekerja sering diguncang keras dari luar. Seperti ada orang raksasa yang mencoba menggoyanginya. Tiang-tiang kayu sampai berderit. Kain terpalnya seperti mau sobek. Begitu beberapa pekerja memberanikan diri keluar dengan senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap, sunyi, dan suara jangkrik. Tapi angin malam yang bertiup terasa menusuk tulang. Seolah ada sosok tak kasat mata berdiri di sekeliling mereka. Pekerja bernama Arif pernah mengalami kejadian paling parah. Malam itu ia sedang tidur di pojokan tenda. Teman-temannya bilang mereka mendengar suara orang terengah-engah seperti dicekik. Saat disorot lampu, Arif terlihat tubuhnya melayang sedikit di udara. Lehernya dicekik oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Matanya melotot, wajahnya membiru. Semua orang berteriak histeris. Ada yang berusaha menarik tubuh Arif. Ada yang berdoa membaca ayat-ayat pendek dengan suara gemetar. Baru setelah salah satu pekerja tua berteriak, Allahu Akbar. Mandekau, tubuh Arif jatuh terhempas ke tanah. Ia pingsan beberapa menit, lalu tersadar sambil menangis. Arif berkata dengan suara terbata, Ana sing cekek aku krungu, suarane, dehwe ke kanda, tumbal durung cukup. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tumbal, belum cukup. Kalimat itu seakan jadi teror yang menghantui setiap sudut kamp. Sejak malam itu, tidak ada satupun pekerja yang bisa tidur dengan tenang. Mereka tidur sambil menyalakan lampu. Ada juga yang memilih tidur bergerombol di satu tenda. Tapi meski lampu menyala terang, suara lirih itu tetap terdengar. Suara perempuan, pelan, seperti bisikan di telinga. Kadang datang dari pojokan gelap, kadang dari belakang telinga salah satu pekerja. Selalu mengulang kalimat yang sama. Tumbal belum cukup. Kejadian semakin aneh. Ada pekerja yang melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang berjalan mondar-mondir di antara tenda. Kadang ia berdiri diam, hanya menatap. Matanya merah menyala, lalu lenyap begitu saja. Ada pula yang mendengar gamelan Jawa di tengah malam, suara kendang, gong, dan suling. Padahal lokasi itu jauh dari kampung. Hanya ada hutan lebat di sekelilingnya. Suara gamelan itu selalu diikuti bau amis darah, bercampur wangi kemenyan yang menusuk hidung. Salah seorang pekerja, Slamet, pernah memberanikan diri keluar tenda saat mendengar gamelan itu. Ia bawa senter dan golok kecil. Teman-temannya melarang, tapi ia ngotot. Aku ora wedi, nek pancen. Roh hayu dog dela, katanya. Tapi beberapa menit setelah ia keluar, ia menjerit keras sekali. Semua pekerja panik, berlarian mencari Slamet. Saat ditemukan, Slamet sudah jatuh di tanah. Wajahnya penuh lumpur, dan mulutnya penuh rumput basah. Sama persis seperti Joko yang jadi korban pertama dulu. Slamet masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Mulutnya terus mengeluarkan rumput basah setiap kali ia berusaha membuka bibir. Matanya kosong, seperti tidak lagi mengenali siapapun. Sejak malam itu, Slamet tidak pernah sembuh. Ia hanya duduk termenung, kadang tertawa sendiri, kadang menangis, lalu muntah rumput basah tanpa henti. Kejadian itu membuat sebagian pekerja memutuskan kabur. Mereka tidak peduli gaji yang dijanjikan. Bahkan ada yang meninggalkan semua barang-barang mereka. Yang tersisa hanyalah pekerja yang benar-benar butuh uang, atau mereka yang terpaksa karena tidak ada tempat lain untuk pulang. Tapi meskipun jumlah pekerja berkurang, teror tidak ikut berkurang, justru semakin parah. Suatu malam,
Tenda utama yang dipakai rapat mendadak runtuh sendiri. Padahal tidak ada angin kencang. Beberapa pekerja yang ada di dalamnya hampir tertimpa balok kayu. Mereka mengira tiang penyangga lapuk, tapi saat diperiksa, kayu itu patahnya aneh, seperti dicakar oleh sesuatu yang besar. Bekas cakaran itu dalam, dan jumlahnya 4, seperti kuku makhluk buas. Besoknya, beberapa pekerja menemukan tulisan di tanah, tepat di depan pintu camp. Tulisan itu seolah terbentuk dari lumpur yang mengering. Isinya jelas, banyu suket wis tangi, tambahna tumbalmu. Banyu suket sudah bangkit, tambahkan tumbalmu. Semua orang yang membaca tulisan itu gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, dan kapan tulisan itu muncul. Para pekerja mulai menyalahkan pihak proyek. Mereka yakin ini semua ada hubungannya dengan ritual pesugihan. Pihak proyek ngerti iki kabeh, tapi pada meneng wey, kata salah satu pekerja dengan wajah pucat. Desas-desus menyebar. Katanya memang ada orang-orang dari perusahaan yang sengaja melakukan ritual banyu suket agar pembangunan tidak terhambat. Mungkin tumbal pertama dan kedua belum cukup, makanya roh sungai terus menagih. Suasana camp makin mencekam. Malam terasa sangat panjang. Banyak pekerja yang memilih tidak tidur, hanya duduk mengelilingi api unggun kecil. Mereka berharap cahaya api bisa mengusir roh-roh jahat. Tapi terkadang, api unggun itu padam sendiri, meski kayunya masih banyak. Begitu padam, udara jadi dingin sekali, dan suara-suara aneh langsung muncul. Tawa perempuan Tanjisen Bai, sampai suara orang berlarian di sekitar tenda. Tapi saat di senter, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam yang paling menakutkan terjadi saat hujan deras mengguyur Gunung Kendil. Tanah becek, suara air deras, dan petir menyambar-nyambar. Pekerja mencoba bertahan di dalam tenda. Tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang dari arah sungai. Teriakan itu sangat melengking, sampai membuat telinga berdenging. Lalu suara itu berubah jadi bisikan, masuk ke telinga setiap pekerja. Bisikan yang sama, tumbal belum cukup. Salah satu pekerja bernama Hendra menutup telinganya sambil menangis. Cukup, aku ora kuat maneh. Aku pengen bali, katanya. Ia nekat lari keluar tenda, hujan-hujanan menuju jalan setapak keluar hutan. Teman-temannya mencoba menahan, tapi Hendra terlalu panik. Esok paginya, tubuh Hendra ditemukan di pinggir sungai. Matanya melotot, tubuhnya penuh lumpur, dan dari mulutnya keluar rumput basah. Tumbal ketiga. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani keluar malam. Semua orang sadar, teror di camp bukan sekadar gangguan gaib biasa. Ini kuda banyu suket sudah bangkit, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan tumbal yang cukup. Hingga hari ini, PLTA Gunung Kendil memang tetap berdiri kokoh di tengah hutan lebat. Dari luar, bangunannya tampak megah. Beton besar yang menjulang dengan turbin berputar menghasilkan listrik untuk ribuan rumah di Jawa Tengah. Setiap orang yang melintas di jalan raya bawah bukit bisa melihatnya jelas. Bahkan kadang ada yang berhenti sebentar hanya untuk mengagumi teknologi besar yang katanya membawa kemajuan. Tapi bagi warga desa sekitar, bangunan itu bukanlah simbol kemajuan. Bagi mereka, itu monumen kematian. Monumen tumbal. Rumor tentang ritual banyu suket tidak pernah benar-benar padam. Dari mulut ke mulut, cerita itu terus menyebar. Ada yang bilang tumbal sudah berhenti sejak pembangunan selesai. Tapi sebagian warga yakin, setiap tahun proyek itu masih membutuhkan korban baru, agar aliran listrik tetap lancar, agar bendungan tidak jebol, agar turbin tidak rusak. Cerita-cerita menyeramkan terus muncul. Ada pedagang kopi keliling yang sering lewat jalur setapak dekat PLTA pada malam hari. Dia bersumpah pernah melihat cahaya merah terang dari arah bendungan. Cahaya itu bukan cahaya lampu, warnanya seperti darah, berdenyut-denyut, kadang berbentuk pusaran yang muncul dari air. Kayak geni abang sing murup saka banyu, katanya dengan wajah pucat. Orang desa percaya, itu tanda kalau roh banyu suket sedang bangkit, sedang menagih janji. Warga desa juga sering mendengar suara gamelan setiap malam Jumat Kliwon. Suara gong yang dalam, suara kendang yang ritmis, suara sinden yang lirih. Tapi ketika mereka mencoba mendekat ke arah bendungan, suara itu selalu menjauh, seperti bayangan, seperti sengaja menuntun, tapi tak pernah bisa ditemukan sumbernya. Ada pula cerita seorang pemuda desa bernama Bagus yang nekat mencoba mandi di Sungai Kendil.
Padahal sudah jelas-jelas ada larangan tidak tertulis sejak lama. Ojo adus neng kendil nek ora kau sing didusupi. Jangan mandi di kendil, kalau tidak kamu yang akan ditelan. Bagus yang masih muda menganggap itu hanya mitos. Malam itu, dia turun ke sungai sendirian. Besok paginya, warga menemukannya di tepi sungai dengan tubuh penuh lumpur. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar rumput basah. Sama persis seperti tumbal pekerja proyek dulu. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani mandi atau mencuci di Sungai Kendil lagi. Meskipun airnya melimpah, pihak proyek selalu membantah. Mereka bilang semua itu hanya cerita kampung yang dilebih-lebihkan. Mereka bilang tidak ada tumbal, tidak ada ritual, semua murni kebetulan. Tapi warga desa tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Bukan kebetulan kalau setiap kali malam Jumat Kliwon, listrik dari PLTA Gunung Kendil justru stabil dan terang, bahkan saat daerah lain mati lampu. Bukan kebetulan kalau pekerja baru di PLTA sering hilang tanpa jejak, lalu perusahaan menutupinya dengan alasan kontrak habis atau pulang kampung. Beberapa orang percaya bahwa perusahaan sudah terikat perjanjian dengan makhluk gaib penunggu sungai. Ritual banyu suket yang dulu dilakukan untuk melancarkan pembangunan tidak bisa dihentikan begitu saja. Perjanjian karo lelembut ora aiso mungkasi sakarepe dewe, kata Mbah Ranu, sesepuh desa yang dulu sudah memperingatkan sejak awal. Menurutnya, setiap perjanjian gaib akan selalu menagih. Entah sekarang, entah nanti, tapi pasti akan datang waktunya. Cerita semakin menyeramkan ketika ada seorang teknisi muda yang bekerja di PLTA. Sebut saja namanya Randy. Dia baru ditempatkan di Gunung Kendil dan belum tahu banyak tentang cerita lokal. Suatu malam, dia ditugaskan untuk memeriksa turbin utama. Saat sendirian di ruang kontrol, dia mendengar suara perempuan memanggil namanya. Randy. Suara itu lirih, basah, seperti keluar dari dalam air. Ia mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu-lampu berkedip. Layar monitor menunjukkan grafik aliran air yang aneh, bergerak tidak normal. Tiba-tiba, dari kaca ruang kontrol yang menghadap ke bendungan, dia melihat bayangan sosok tinggi berambut panjang, matanya merah, tubuhnya penuh rumput basah. Sosok itu menatap lurus ke arahnya. Randy jatuh pingsan. Esoknya, ia ditemukan oleh rekan kerja dengan kondisi mulutnya penuh lumpur bercampur rumput. Beruntung ia masih hidup, tapi sejak hari itu, Randy berhenti bekerja. Ia pulang ke kampung halamannya dan menolak kembali ke Gunung Kendil. Warga desa semakin yakin bahwa PLTA itu memang tumbuh dengan darah. Ada korban yang harus terus ditagih, ada tumbal yang harus terus diberikan. Bedanya, sekarang tumbalnya tidak selalu diumumkan, tidak selalu terlihat oleh banyak orang. Ada yang hilang diam-diam, ada yang tiba-tiba sakit parah dan meninggal, ada yang mendadak gila. Bahkan ada satu kisah yang lebih aneh lagi. Seorang warga desa bercerita, pernah suatu malam ia melihat rombongan orang berpakaian hitam berjalan ke arah bendungan sambil membawa sesajen. Kepala kambing, kendi berisi air, dan tumpeng nasi kuning. Rombongan itu masuk ke dalam area proyek lewat pintu samping. Anehnya, tidak ada satpam yang menghentikan mereka. Seperti memang sudah biasa. Seperti itu bagian dari prosedur yang tidak tertulis. Besok paginya, bendungan tetap berjalan normal. Listrik tetap mengalir, tapi sungai di bawahnya mengeluarkan bau amis yang sangat kuat, bercampur bau rumput basah. Semua cerita itu membuat Gunung Kendil jadi legenda baru. Bukan hanya warga desa sekitar, tapi orang-orang dari luar pun datang, sekadar ingin merasakan atmosfer mistis. Ada yang datang untuk uji nyali, ada yang datang untuk membuat konten horor, ada pula yang benar-benar ingin mencari tahu kebenaran tentang banyu suket. Tapi hampir semuanya pulang dengan ketakutan. Mereka bilang ada sesuatu di sana yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang besar, kuat, dan haus darah yang paling mengerikan. Ada cerita yang mengatakan setiap orang yang terlalu sering menyebut nama banyu suket di dekat sungai atau bendungan akan mengalami gangguan. Entah melihat bayangan, mendengar bisikan, atau tiba-tiba sakit. Karena itu, warga desa jarang sekali menyebutkan nama itu keras-keras. Mereka lebih sering menyebutnya dengan istilah samar, seperti sing dalem atau penguasa banyu. Kini, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, warga desa memilih mengunci pintu rumah lebih awal. Tidak ada yang berani keluar. Dari keyohan,
Mereka bisa melihat cahaya merah yang berdenyut dari arah bendungan, seperti jantung besar yang terus berdetak di tengah hutan gelap. Ada yang percaya cahaya itu tanda kalau tumbal baru sudah diambil. Ada juga yang bilang itu tanda roh Banyu Suket sedang menagih karena jumlah tumbal masih kurang. Entah benar atau tidak, satu hal yang pasti, Sungai Kendil tidak lagi jadi tempat biasa. Tidak ada yang berani mandi atau mencuci di sana. Bahkan sekadar mengambil air pun orang desa enggan. Mereka percaya, sekali saja menyentuh air kendil, roh itu bisa menempel, bisa menagih sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Cerita PLTA Gunung Kendil terus hidup, terus dibicarakan, dari warung kopi sampai obrolan malam di teras rumah. Bagi orang luar, mungkin terdengar mengada-ada, tapi bagi yang tinggal di kaki Gunung Kendil, semua itu nyata. Mereka hidup berdampingan dengan ketakutan, dengan rahasia besar yang disembunyikan beton kokoh bendungan itu. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu kapan teror itu akan berakhir. Tidak ada yang tahu berapa banyak tumbal yang sudah diberikan. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Apakah pihak perusahaan? Apakah roh sungai sendiri? Atau mungkin ada perjanjian lebih besar yang bahkan warga desa tidak pernah dengar. Yang jelas, setiap kali malam menjadi terlalu sunyi, dan angin bertiup membawa bau rumput basah bercampur amis darah. Warga hanya bisa berbisik lirih dalam hati. Ojo nganti jeneng kusing ditimbali Gusti. Jangan sampai namaku yang dipanggil, Tuan. Dan sampai kapanpun, kisah PLTA Gunung Kendil akan tetap jadi misteri yang menggantung.